Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kini kita tiba di Minggu Advent ketiga. Minggu ini dinamakan dengan sebutan Gaudete atau bersukacitalah. Sebutan ini berasal dari antifon pembuka minggu ini, yaitu bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Di Minggu Gaudete ini kita berada di titik tengah dari masa Advent. Selain itu, gereja mengingatkan kita bahwa pesta kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Oleh karena itu kita haruslah lebih tekun di dalam pertobatan dan pembaruan diri. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan bahwa yang bisa membuat seseorang bersukacita ialah karena roh Tuhan ada di dalam dirinya. Ia berkata, "Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku." Dalam arti tertentu, sukacita akan sungguh-sungguh menjadi sempurna jika kita mampu menghadirkan Allah di dalam hati kita sendiri. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa jangan padamkan roh dan janganlah menganggap rendah nubuat-nubuat para nabi. Selain itu, Santo Paulus juga mengharapkan agar Allah senantiasa menguduskan kita, agar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Kristus. Di dalam bacaan Injil, Santo Yohanes Pembaptis juga menekankan tentang pertobatan untuk menyambut kedatangan Yesus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, maka ada beberapa buah permenungan, yaitu pertama, dalam permenungan saya, dalam Minggu Gaudete ini kita bersukacita bukan karena hari Natal sudah semakin dekat, tetapi kita bersukacita karena kita telah menyiapkan kandang sederhana di dalam hati kita agar Yesus boleh lahir dengan damai di dalamnya. Itu artinya kita sungguh-sungguh menggunakan masa Advent ini untuk pertobatan dan perubahan diri atau pembaharuan diri. Sekarang ini mungkin di sejumlah paroki akan mengadakan sakramen tobat. Oleh karena itu marilah kita berbondong-bondong ke ruang pengakuan untuk mengakukan dosa-dosa kita. Kedua, mungkin terkadang banyak dari antara kita malu atau takut mengakukan dosa-dosa kita. Namun, salah satu cara yang bisa membuat kita berani ialah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melangkah ke ruang pengakuan dan mengakui semua dosa-dosa kita. Ketiga, sukacita yang sempurna itu bukan terletak pada hal-hal yang bersifat duniawi seperti memiliki harta, mendapatkan popularitas, kesuksesan di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi sukacita yang dimaksudkan ialah sukacita rohani yang sempurna, di mana Allah bisa bersemayam di dalam hati kita dan kita pun tinggal di dalam Allah. Mengapa demikian? Karena harta, popularitas, dan hal-hal yang lain
suatu saat akan lenyap. Tetapi ketika kita mampu tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita, maka penyertaan Allah itu bersifat kekal. Allah senantiasa menyertai kita di dalam suka duka kehidupan dan bahkan di akhir kehidupan kita. Ia juga akan menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua.